Nah, oleh karena sholat jama' ini ada dua, ada namanya jama' takdim dan ada namanya jama' takhir, maka kita akan bedah duluan tentang aturan-aturan bolehnya jama' takdim. Kita akan atur jama' takdim. Ada berapa? Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Jama' takdim syaratnya ada 4. Baik jamannya karena bepergian jauh 90 km maupun karena tidak bepergian jauh, semacam hujan, semacam sakit, semacam jadi pengantin tadi. Kalau jadi pengantin enggak bakalan jadi adat, karena kalau nikah yang kedua sih enggak bakal rame-rame Bang Adi, ngumpet-ngumpet Adi. Iya, ngumpet-ngumpet lah. Lah juga enggak tiap hari kan? Iya kagak lah. Gitu. Jadi cuman sekali doang lah dia yang rame-rame begitu. Enggak apa-apa itu. Nanti dalilnya panjang di depan. Mumpung lagi ngajinya kita bedah nanti. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi syuruti jawazi jam'i taqdimi. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan syarat-syarat kebolehan jama' takdim. Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Adapun syarat-syarat jama' takdim, baik padahal bepergian jauh maupun jama' takdim padahal karena hujan, yaitu ada 4 persyaratan. Ahaduhal bada'atu bil ula. Adapun pertamanya yaitu memulai dengan solat yang pertama. Li'annal waqta laha, karena bahwa waktunya yaitu bagi solat yang pertama. Wasaniyatu taba'un. Adapun solat yang kedua yaitu mengikuti solat yang pertama. Falau shallal asra qabla dhuhri awil isya'a qabla al-maghribi lam yasih. Maka jikalau solat oleh seseorang akan solat asar sebelum solat zuhur, atau solat ia akan isya sebelum solat maghrib, maka tidak sah solatnya. Li'anna tabi'a la yataqaddamu ala matbu'ihi, karena bahwa pengikut itu tidak boleh duluan atas yang diikutinya. Walahu i'adatul ula ba'da tsaniyati in aradal jam'a, dan boleh baginya
oleh mengulang solat pertama sesudah solat yang kedua jika ia menghendaki akan jamak takdim. Wasaniha niyatul jam'i fiha, adapun yang keduanya dari empat yaitu niat menjamak pada solat yang pertama, ay fi salatil ula, yakni pada solat yang pertama, qabla tahalluli minha, sebelum salam daripada solat yang pertama, litamyizit taqdimil masyru'i anit taqdimi sahwan aw abasan, untuk membedakan mendahulukan yang disyariatkan daripada mendahulukan karena lupa atau karena main-main. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucap oleh seorang, nawaitu usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, aku niat solat oleh aku akan fardu zuhur padahal dijamak dengan asar. Wasadisuha al-mu'alatu bainahuma, adapun yang keduanya adapun yang ketiganya yaitu mualat antara dua solat itu, ay bainas salataini, yakni antara dua solat. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, begitu ya, berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi di dalam kitabnya Irsyadil Anam, bi an la yafsila bainahuma tawilan, dengan bahwa tidak memisahkan ia antara dua solat tersebut dengan pisah yang panjang. Wadzalika, adapun yang demikian itu panjang, biqadri rakaataini, dengan ukuran solat dua rakaat, bi aqalli mujzi'in, dengan sekurang-kurang yang memadai. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi salasati salasaniyata fi waqtiha, maka jikalau cedera oleh satu syarat dari ini yang tiga, maka solat ia akan solat yang kedua pada waktunya solat yang kedua. Wa hadhihi syurutus salasatu sunanun fi jam'i takhiri, adapun tiga syarat ini yaitu hukumnya sunnah saja pada jamak takhir. Intaha, selesai qala Sayyid Yusuf. Wa rabi'uha dawamul udri, adapun yang keempatnya yaitu masih adanya udzur. Segini aja dah, wallahu alam, panjang masalahnya. Wa rabi'uhanya besok aja biar nyambung aja, kasihan ada yang merekam masalahnya, hilang atuh nanti. Saudara sekalian yang mulia, Islam itu ajarannya terbagi dua. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal, kayak dohor 4 gitu, asar 4, itu namanya azimah. Yang kedua adalah rukhsah, yaitu dispensasi agama, kelonggaran agama. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, innallaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi. Allah itu demen sama si hamba
bila ngambil hukum asal rukhsahnya sebagaimana Allah suka demen bila hukum asalnya diambil juga. Artinya bila ada dispensasi agama lalu diambil oleh si hamba, Allah cinta sama hamba itu, dikasih diskon diterima. Justru kalau enggak diterima diskon namanya orang sombong, songong ya. Diskon gua kagak mau, bahasa Betawinya songong. Songong tuh dari bahasa Inggris, song tuh artinya lagu. Kalau kelakuannya belagu-lagu, songong. Nah, songong tuh belagu-lagu. Udah dikasih diskon kagak mau, belagu tuh songong gitu. Kalau lagu doang song begitu. Nah, kita malam hari ini ngaji kita akan menerangkan tentang rukhsah, kelonggaran agama. Sebab Islam datang tidak untuk menyulitkan umatnya, tapi untuk memudahkan. Dan inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu dalam Islam ada ajaran rukhsah, dispensasi agama. Di antaranya ajaran jamak, salat jamak, salat qashar. Sebelumnya saudara sekalian, bagi orang yang mengadakan bepergian jauh, bagi orang yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas dan perjalanannya bukan dosa, maka diizinkan bagi dia oleh agama kita ini untuk mengerjakan sholat 4 model. Diizinkan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 macam sholat. Yang pertama namanya tamam. Namanya tamam. Tamam ni normal. Normal. Kaya kagak bepergian. Kaya di rumah. Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Normal aja, dengan waktu yang telah diatur, namanya disebut tamam, normal, atau yang tadi disebut azimah, hukum asal. Boleh. Yang kedua, boleh jamak. Jamak. Apa tuh jamak? Menggabung 2 sholat pada satu waktu. Menggabung 2 sholat pada satu waktu.
tanpa mengurangi angka rakaat, tanpa mengurangi angka rakaat. Rakaatnya kagak berkurang, ngerjainnya aja satu waktu untuk 2 sholat, satu waktu untuk 2 sholat digabung, namanya jamak. Kalau sholat yang kedua diikutkan pada waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau sholat yang kedua ditarik itu takdim, dimajukan di waktu sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Dan bila sholat yang pertama diundur, dikerjakannya di waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Takhir itu diundur, takhir. Jadi Pilgub 2022 diundur di 2024, namanya Pilgub takhir. Begitu. Takhir itu diundur, gitu, ngerti? Gitu. Takhir. Ada jamak juga dalam pemilu. Ada. Ayah aja sampai batuk. Begitu. Ketiga, ada namanya qasar. Boleh mengerjakannya secara qasar saja. Apa itu qasar? Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa penggabungan, yakni dikerjakan pada waktu yang ditentukan masing-masing, namanya qasar saja. Qasar saja. Zuhur 2 di waktu zuhur, jalan lagi ketemu asar 2 lagi, begitu. Namanya disebut qasar saja. Jadi ada tamam, kedua ada jamak saja, ketiga qasar saja, keempat ada jamak plus qasar. Jamak plus qasar, jamak juga, qasar juga, plus tuh. Jamak juga, qasar juga, namanya jamak plus qasar. Plus qasar. Jamak plus qasar artinya menggabung juga, memendekkan juga, begitu. Jadi kalau bepergian jauh, bolehlah kita ngerjakan sholat berapa model? 4. Terserah kita.
Yang mana kita suka boleh. Islam enggak maksa. Mana aja boleh. Dari 4. Tamam karena sholatnya normal enggak dibahas, karena udah kelewat jauh. Cara sholat yang normal ya udah, yang lewat-lewat itu, baik itu sholat sendiri, sholat berjamaahnya dan segalanya, itu tamam, udah, yang udah. Dan itu nggak perlu kita beda lagi. Kalau beda itu balik lagi kita ngajinya. Jadi ngaji itu nambah, yang udah ya sudah. Rukhsah ada tambahan aturan gitu dari aturan yang ada. Rukun sholat ya sudah sama, batal sholat ya ada, syaratnya ada aturan tambahan. Namanya juga keringanan. Keringanan itu ada aturannya. Biasanya dikasih bintang kecil. Syarat dan ketentuan. Nah itu tuh aturan, itu tuh diumpetin. Kalau Islam enggak, dibuka begitu, dibuka aturannya begitu. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau pengen jamak doa ada syarat dan ketentuannya. Kalau qasar doa ada syarat dan ketentuannya. Kalau jama juga, qasar juga. Sebetulnya jamak dan qasar ini ajarannya duluan qasar dibanding jamak. Makanya sebagian ulama fiqih menerangkan tentang qasar dulu, kayak gurunya Syekh Nail Bentani, namanya Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, Riyadul Badi'ah. Itu qasar dulu neranginnya, baru jamak, karena lebih dulu ajaran qasar dibanding ajaran jamak. Di samping qasar ijma, jamak ini ada ulama yang mengata jamak kayak mazhab Syafi'i, ada ulama yang enggak mau jamak, ada begitu. Sehingga ulama lebih mengedepankan qasar. Pertanyaannya, kenapa kitab Safinatun Najah mengedepankan sholat jamak? Qasornya, pembedahannya sesudah jamak, bukan qasar dulu tapi jamak dulu. Sebab jamak ini bisa bepergian jauh, bisa tidak bepergian jauh juga, bisa jamak. Jadi kalau qasar harga mati, kudu 90 km ke atas. Kalau jamak enggak. Makanya dari inilah kelonggaran ajaran jamak, inilah mengapa Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mengedepankan pembahasan sholat jamak dibanding sholat qasar, karena jamak tidak mesti bepergian jauh. Tidak bepergian jauh juga masih ada ajarannya dalam keadaan tertentu, semacam hujan, semacam jadi pengantin, di kampung. Artinya bukan di kampung tuh, bukan di gedung gitu, hajatannya di rumah. Kalau di rumah tuh di undangannya waktu pukul 07.00
SD selesai gitu, sampai dengan selesainya apa? Selesainya tamu jam berapa? Enggak jelas. Yang model begini nih boleh jamak. Boleh jamak. Boleh. Begitu, jamak aja. Jangan sampai enggak sholat. Jangan bilang Allah juga tahu gue jadi pengantin. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Allah sih tahu. Boleh jamak, boleh. Khususnya orang miskin. Khususnya orang miskin. Kalau orang kaya mah enggak juga enggak apa-apa. Orang miskin itu ya Allah, tukang riasnya aja sewa baju cuma 2. Ini miskin ya, iya kan? Begitu. Hajatan dari pagi sampai sore. Ini bagaimana? Ya ganti bedak ya dohor. Ya jamak takdim aja dah. Biar asar nggak apa-apa. Di kampung gitu. Maghrib sama isya biasanya maghrib istirahat dah. Ya jamak aja. Jadi malam tinggal tempur doang. Gimana Ngadi? Tahu tempur nggak? Oh iya tahu. Gitu Ngadi. Boleh. Kayak begini. Jangan sampai dikodok. Kodok aja dan nanti. Jangan. Orang ada ajarannya. Ngapa kita pakai kodok? Dosa kodok. Ngapa ada kelonggaran nggak dikerjain? Kalau di gedung sih nggak usah. Kan bentar doang gedung, jam 11 sampai jam 1 doang mesti ketemu ya kan. Ya nggak usah, kan kita nggak repot-repot, sebentar doang begitu. Jadi kalau bedanya hajatan di gedung sama di rumah tuh, kalau di gedung tamu diatur tuan rumah. Lo kalau mau kondangan jam sekian, kalau mau serius ngasih duit sama gua kata yang hajatan jam sekian habis zakat. Kalau di kampung enggak, tuan rumah nungguin. Iya, terserah ada. Jam berapa? Iya, pokoknya SD selesai. Begitu. Kan enggak jelas. Enggak jelas masa datang-datangnya aja jadi. Udah buka baju datang, pakai lagi. Ya namanya enggak jelas. Sakit nanti ada diatur nih, ada nanti di depan kita kan bedah panjang. Makanya ini alasan kenapa jamak dikedepankan. Nah, oleh karena sholat jamak ini ada 2. Ada namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Maka kita akan bedah duluan tentang aturan-aturan bolehnya jamak takdim. Kita akan atur jamak takdim. Ada berapa? Syurutu jam'i taqdimi safaran wa mataran arba'atun. Jamak takdim syaratnya ada 4. Baik jamannya karena bepergian jauh 90 km maupun karena tidak bepergian jauh, semacam hujan, semacam sakit, semacam jadi pengantin tadi. Kalau jadi pengantin enggak bakalan jadi adat. Karena kalau nikah yang kedua sih enggak bakal rame-rame Bang Adi. Ngumpet-ngumpet Adi. Iya, ngumpet-ngumpet lah. Lah juga enggak tiap hari kan? Iya kagak lah. Gitu. Jadi cuman sekali doang lah dia yang rame-rame begitu. Enggak apa-apa itu. Nanti dalilnya panjang di depan. Mumpung lagi ngajinya kita bedah nanti. Pelan-pelan. Ada jamak karena hujan. Ntar aturannya. Jamak karena hujan. Di samping kita kudu bepergian jauh jamak tuh 90 km
musafir, kemudian perjalanannya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Kita ke Surabaya mau nyolong, begitu nggak boleh, sebab ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dalam kaidah hukum, kelonggaran agama tuh nggak ada hubungannya sama maksiat. Kalau maksiat mau nggak ada kelonggaran, nggak ada. Kalau maksiat mau nggak boleh, orang dosa perjalanannya. Ada 4 nih kalau jamaah takdim, diinget-inget nih. Kita pengen jamaah takdim. 4. Di luar syarat-syarat sholat yang umumnya dah, ini namanya syarat-syarat tambahan. Karena jamaknya. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Kudu yang dikerjakan pertama kali sholat empunya waktu. Yang dikerjakan pertama kali sholat yang empunya waktu. Zuhur sama asar waktunya waktu, berarti sholatnya kudu duluin zuhur. Kalau kita sholatnya asar duluan, zuhur belakangan, kagak jadi, kagak sah jamaknya, nah nggak sah. Kalau zuhur dulu, zuhur dulu, asar dulu baru zuhur, enggak jadi. Apanya enggak jadi? Jamaknya. Zuhurnya mah jadi, nanti asarnya ngerjainnya di waktu asar, karena jamaknya enggak jadi. Begitu juga maghrib sama isya, waktunya punya maghrib, berarti kudu maghrib duluan. Kalaulah isya dulu baru maghrib, maka enggak jadi apanya? Jamaknya. Jadi nanti sholat isyanya di waktu isya. Kecuali begini kata Syekh Nawawi, habis asar dohor asar lagi baru jadi. Yang dohor yang asar yang pertama kagak dihitung. Boleh kalau begitu, asar kemudian dohor kemudian ulang lagi asar lagi karena kesalahan, boleh. Berarti yang pertama kagak dihitung, baru boleh. Nanti waktu di salat dohor ada niat jamak, begitu. Itu begitu. Artinya ulama tuh luas. Tadinya bilang nggak jadi murni, enggak. Kalau diulang aja, habis dohor, asar, jadi sholatnya 3 kali. Asar, dohor, asar, jadi. Karena apa? Karena memulai yang pertama, yang ini nggak dihitung, begitu. Wis singkatnya, kalau begitu mah jarang dah. Yang kayak begitu mah jarang. Wis pokoknya dohor dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Namanya jamaah takdim. Aturannya begitu dah tuh. Gitu. Ini namanya fikih tuh hebat ulama. Jadi enggak pernah menutup. Jadi kalau masih ada ketemu tafsir, ditafsir lagi. Kalau kudu diurai lagi lebih detail, didetilin lagi. Itulah ulama hebatnya. Itu yang pertama, itu jamaah takdim. Kedua, kudu niat jamaah, kudu ada niat jamaah. Niat sholatmu udah pasti kan, udah kelewat niat sholatmu, ada qasdaru ta'yin. Ini mau jamaahnya juga kudu nih, sebab innamal a'malu biniyat wa innama likulli imri'in manawa. Kudu ada ta'yin. Ini sholat ini jamaah enggak?
Untuk apa niat jama nih? Izin kita duluan, ada izin, minta izin itu belum waktunya mau narik asar, padahal waktunya punya dohor, asar belum. Minta izin ini bahasa fikihnya namanya niat menjama. Kalau tuan rumah dulu yang pertama tadi tuh. Kalau yang tadi itu tuan rumah namanya. Yang pertama tuh tuan rumah dulu. Yang tadi tuh, yang pertama tuh uraian tuan rumah nih. Ini bukan ngomongin tuan rumah. Ini ngomongin izin. Izin apa nih? Izin narik asar atau izin narik isya yang belum waktunya. Izinnya ini bahasa fikih namanya niat jamaah. Pertanyaannya, niatnya di mana? Begitu. Fiha, kata Syekh Nawawi. Fiha, niatnya pada pelaksanaan sholat yang pertama. Jadi yang namanya sholat itu apa tuh sholat? Sholat itu apa sholat? Diawali dengan takbir. Ini namanya sholat. Jadi niat jamannya di mana? Iya, di sebelum salam. Di mana aja? Sesudah takbir. Mau bareng sama takbir boleh, mau enggak bareng dengan takbir boleh. Yang penting niat jamannya pada saat sholat. Pada saat sholat, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Di akhir tuh sebelum salam, bukan udah maksudnya akhir nih. Pokoknya antara takbir dan salam, di mananya aja jadi. Niatnya itu. Di mananya aja. Makanya di sini disebutin fis sholatil ula, di sholat yang pertama qoblat tahalluli. Pokoknya sebelum salam aja. Tapi sudah takbir. Enggak mesti bareng sama takbir, enggak mesti. Makanya ada orang nanya, itu orang sholat jamaah kok niatnya cepet banget, gua aja lama sesolat. Lu mau dibareng di situ jadi lama begitu kan? Nggak mesti di situ biasa aja, sholat fardu dohor 4 rakaat kan begitu. Iya, jadi imam karena ta'ala, jadi ntar habis itu baru di hatinya saya niat menarik asar di waktu, nggak apa-apa di hatinya. Jadi nggak mesti bareng diusul, nggak mesti panjangan begitu. Nggak mesti di situ, kagak. Emang kagak boleh? Emang kagak boleh? Jawabannya iya boleh. Bukan kagak boleh, kagak mesti di situ. Di mana aja. Lagi kita sahut asar, saya tarik di dor aja dah, di hatinya jadi. Padahal mulutnya lagi at-tahiyatu, jadi lagi iya muqallibul qulub. Tadinya sehingga jam aja dah, boleh. Ya Allah, kagak ngapa-ngapa. Yang penting belum tuh begitu. Kalau ngaji tuh tambah enak hidup, enggak kaku tuh ngaji. Jadi kita paham, enggak mesti bareng dengan takbir. Boleh, ya boleh. Bareng tuh boleh, tapi tidak jadi syarat. Tidak jadi syarat. Nih jamak nih, jangan ngomongin kosor ntar ya. Begitu, saudara jangan dicampur-campur. Gitu, jamak mau jamak, kosor-kosor, jamak plus kosor ada, ntar sabar.
Kita harus tahu dulu atu-atu. Ini lagi ceritanya jamak doang. Kayak dari sini ke Serang, kan jamak doang 90 kagak nyampe. Begitu dia mau kosor, dan ntar ada aturannya. Mana saya kemarin kosor lagi. Waduh. Ya ini nanti sabar ini. Begitu. Makanya kan saya arahin jarak ke sana ke Caringin. Kan jauh niatnya ke Caringin ya kan. Kan mampir ke situ. Kan nggak apa-apa. Niat jamak pada waktu sholat pertama. Gimana cara niatnya? Boleh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama' takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Itu kalau mau dibarang di situ. Kalau enggak juga nggak perlu begitu-begitu, di hatinya aja. Jadi niat biasa aja. Ada orang, kok jama dia mau cepet amat ya? Gua mau lama banget. Iya, ente mau dieja, kan nggak mesti di situ. Begitu, itu biasa aja. Nanti waktu niatnya jawaban lagi dulu. Niat takbir apa niatnya di luar. Sebelum takbir boleh nggak? Nggak boleh kalau belum takbir. Iya, namanya belum sholat kalau begitu. Kalau belum sholat kalau begitu, niatnya namanya azan. Jadi niatnya ketika sholat. Jadi ketika sholat itu di awal, berarti awal tuh bareng sama takbir. Di akhir sebelum kum, bareng sama salam tapi sebelum kum. Kalau udah kum udah selesai, gitu, udah selesai. Di mana aja dia antara dua tuh. Boleh. Tuh begitu tuh. Ini aturannya. Ketiga, kudu mualat. Apa tuh mualat? Habis sholat pertama jangan lama-lama, jaraknya seukuran komat aja. Habis yang pertama tuh. Tapi kalau ukuran lama, mana standarnya? Sholat 2 rakaat. Kalau ukuran sholat 2 rakaat minimal Fatihah, ruku, sami Allah, gitu, sujud, bangun lagi, Fatihah, ruku, tasyahud, salam. Kira-kira berapa menit tuh? Ukurannya itu aja. Lewat dari itu enggak sah. Apanya? Jamaknya. Berarti asarnya kudu di waktu asar. Contoh, habis salam wiridan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kan ada wiridan Sallallahu Muhammad 100. Ya nantilah. Begitu kalau jamak mau nanti. Kalau udah sholat asar baru baca berapa? Ya 200, jangan 100. Gitu. 200. Gitu. Jangan ini karena kudu mualan. Jadi komat aja. Ingat tuh, itu mau habis salam pertama, handphonenya bunyi, ngangkat handphone lama. Begitu. Habis lama ngangkat handphone, sholat lagi dia imam, kagak jadi. Gitu, namanya kagak mual. Ini harus ngaji. Gitu. Begitu. Harus ngaji. Kudu niat. Ini kagak niat jamaah kagak. Jadi makmum. Udah kagak niat dia makmum. Perginya mau bareng ke Surabaya, ziarah Wali Songo. Cuman kita kagak niat jamaah kagak. Pada saat pertama biasa aja. Ambil salam juga biasa. Cuman habis salam kok imam diri, ya diri aja. Sholat apa? Jamaah. Oh jamaah. Jadi sholatnya asar aja. Oh iya asar. Tadi kagak niat. Waktu di sholat dohor kagak boleh.
Itu habis kok begitu ya? Iya makanya tuh ada jamaah. Gua baru nemu nih tumbenan, makanya ngaji. Oh begitu ya, iya. Nah, ulang yang kayak begitu tuh. Sebab kenapa? Enggak niat jamaah. Jadi kudu ada niat. Begitu. Makanya si imamnya bilangin dah kalau jadi imam, jamaah ya. Niatnya begini nih, maksudnya nolongin. Takut ada yang baru ngaji juga ya kan, atau ngaji mau udah lama cuman belum nyampe juga bab itu kan, begitu Bang Adi. Iya diingetin dah, jangan kagak gitu Bang Adi, ingetin. Jadi jamaah, kita mau jamaah ya, jamaah takdim. Jadi niatnya begini ya, di hatinya nih aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat di jamaah takdim dengan asar, jadi makmum karena otala, begitu ya, bisa aja dah begitu, diingetin, dibimbing orang. Takut ada yang baru gitu pakai pura-pura, habis itu bisa temannya kalau mau nanya Ustadz malu begitu kata dia. Ya begitu kan, bisa begitu ya kan, begitu. Jadi kita ajarin aja niat jamaah begitu. Jangan sungkan jadi pimpinan rombongan tuh. Ajarin kayak begitu tuh, ajarin niat jamaah, niat jamaah kudu mualat. Niatnya kedua itu tetap jamaah kan, doa sama asar, doa salam, itu main lagi asar, itu niat lagi kan? Yang mananya? Asarnya. Yang asarnya. Asar. Sebentar, ini belum kelar ya? Belum kelar, sabar dulu ya. Ada 4 nih. Nanti bakal saya balik tanya nih. Ada nggak kudu niat nggak? Nanti bakal saya tanya. Kan belum kelar nih. Sabar dulu, sabar. Iya, ekspres. Iya. Sabar dulu, sabar. Di dalam kitab Irsyadul Anam, ulama besar dari Yaman, Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Battah, ulama besar di Mekah, begitu. Beliau bilang yang 3 ini, yang 3 tuh tuan rumah kalau kata ayah tadi itu. Salat pertama dulu, kedua niat jamaah. Di mana? Hah? Di salat yang pertama, bukan pada waktu takbiratul ihram. Di salat yang ketiga mualat. Ini kalau jamaah takhir sunat. Kalau jamaah takhir sunat. Kalau jamaah takhir sunat. Jadi kalau jamaah takhir dohor sama asar, kudu dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jamaah takhir? Hah? Hah? Ini diulang lagi. Yang 3 ini kagak jadi peraturan. Gitu, saya begitu aja dah. Yang 3 ini kagak jadi peraturan kalau jamaah takhir. Saya mau tanya, kalau jamaah takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Oh iya, baik. Boleh dohor dulu, boleh asar dulu. Bagusan ini diulang lagi bacaannya biar kita bisa baca kitabnya. Yang 3 ini hukumnya sunat, kudu ada di jamaah takhir tapi kagak wajib, sunat. Singkatnya, yang 3 ini bukan peraturan pada jamaah takhir, kagak jadi peraturan yang mengikat kudu begitu, kagak. Jadi kalau jamaah takhir dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Dohor dulu boleh karena memang dohor belum dikerjakan. Asar dulu
Boleh, karena memang waktunya punya asar. Maghrib dulu boleh, karena maghrib belum Isya dulu sebab waktunya punya Isya. Dari dua boleh, bagusan mana? Hah? Ini tadi sunnah gitu, barusan tadi sunnah. Yang tiga ini, mana yang tiga? Satu. Hah? 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 Jangan tuan rumah. Kalau tuan rumah bakal jadi peraturan tuh, jadi repot. Makanya memulai dengan sholat pertama biar gampang tertib, gitu dah. Tertib itu kalau di jama takdim wajib, kalau di jama takhir sunnah. Gitu. Ini jama takhir nih, dohor dulu apa asar dulu? Hah? Jama takhir, dohor dulu apa asar dulu? Hah? Bebas. Mau dohor dulu boleh, mau asar dulu. Kenapa dohor dulu boleh? Hah? Karena belum dikerjakan. Kenapa asar dulu boleh? Karena waktunya punya asar. Yang paling tinggi ganjarannya dari dua boleh nih, mana dulu? Hah? Asar. Hah? Dohor dulu apa asar dulu? Zohor. Kenapa? Tertib. Tadi kan sunnah. Sunnah nih kayak gini nih. Kalau jama takhir. Hah? Iya, takhir. Hah? Nih biar paham nih. Jadi kitab ini jadi hukum. Jadi kita harus bisa mendalili. Begitu. Wa hadhihi syurutus salah satu. Tiga aturan ini sunanun, hukumnya sunnah, kagak wajib fi jami tahir, pada sholat jama tahir. Kalau di sholat jama tahir yang tiga nih sunat. Jadi kalau jama tahir maghrib isya mana dulu? Hah? Maghrib isya mana dulu? Bebas. Maghrib dulu boleh, isya dulu. Kenapa maghrib dulu boleh? Karena belum dikerjakan. Kenapa isya dulu boleh? Waktunya isya. Dari dua yang boleh, yang paling gede ganjaran yang mana? Kenapa? Tertib. Begitu. Udah tuh. Begitu. Kemudian kalau jama takhir perlu niat jama enggak? Pada sholat dohornya tuh jama takhir perlu enggak? Enggak. Kenapa? Iya, enggak jadi peraturan. Boleh aja, cuman sunnah. Di sholatnya tuh niat jama. Waktu dohornya jama takhir tuh niat tapi enggak niat enggak apa-apa. Di jama takhir tuh. Ketiga, kudu mualat enggak? Hah? Enggak. Ini jama takhir nih. Ini jama takhir. Habis sholat dohor kita ngeteh dulu. Ngerokok jisokam 2 batang. Habis itu sholat asar boleh nggak? Ini yang benar nih. Kenapa? Iya sunnah. Tuh harus tahu tuh peraturan tuh. Harus tahu. Nggak kudu langsung. Kalau jama takhir itu kenapa wiridan dulu? Nih batal nih. Kagak. Jama takhir
Jadi kita harus tahu nih aturan nih. Kalau jamaah takdim yang tadi tuh harus maka kalau jamaah takhir mah nggak perlu niat, nggak perlu niat. Di sholat pertamanya kayak keduanya kayak kagak perlu niat jamaah, nggak perlu. Sunat doang, nggak jadi syarat. Ntar nih jamaah takhirnya. Yang keempat saya potong dulu, padahal besok nih uraiannya mah. Masih bepergian, belum itu ntar aja jamaknya di rumah aja dah, kadongan begitu jamaknya. Udah mau di rest area kan macet, udah nanti aja jamak takhirnya di Bayoran aja. Kagak boleh, namanya udah selesai. Yang syarat keempat masih musafir. Tuh begitu. Tapi ntar uraiannya besok kan belum kelar. Kalau dipanjangin nanti malam ini kelar. Begitu kan. Nanti jangan buru-buru. Gitu. Segini. Apa tuh yang ayatannya tadi? Iya. Doa sudah, salam, terus asarnya niat lagi nggak? Niat enggak perlu. Enggak perlu niat. Iya, enggak, artinya biasa aja kayak sholat asar aja. Oh. Iya. Niat juga berarti. Bukan ya, bukan. Gini maksudnya. Jadi kan ini aturan tambahan. Aturan tambahan tentang jamaah. Asarnya niat lagi tuh biasa, bukan niat jamaah, nggak ada. Asarnya tuh nggak ada niat lagi. Niat jamaah maksudnya nggak ada asarnya. Jadi biar gampang begini aja dah, saya langsung praktek aja dah biar nggak puyeng. Ini jamaah takdim, ini jamaah takdim. Ini nggak pakai kosor nih ya, jamaah doang, ntar kita kosor atu-atu. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri, atau di sini mau pakai ba tuh, bil asri sama aja. Majmu'an bil asri jamaah takdimin adaan lillahi ta'ala. Wis biar gampang, aku niat sholat fardhu dhuhur 4 rakaat di jamaah takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Udah sholat, salam, bangun lagi komat, sholat lagi. Sholatnya gimana? Aku niat sholat fardhu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Iya, jadi bukan. Ya, bukan, maksudnya gini, enggak perlu niat jamaah lagi gitu. Iya, udah di pertama itu. Jadi niat di pertama tuh maksudnya minta izin narik asar gitu. Jadi enggak usah 2 kali minta izin. Kalau 2 kali nanti izin mulu. Sekali aja. Kalau minta izin, udah kirim shot sekali udah jadi. Jadi yang kedua tuh sholat asarnya kagak perlu nih. Maksudnya nggak perlu niat tuh bukan tinggal Allahu Akbar, bukan. Nggak perlu niat jadi nggak perlu. Saya sholat fardhu asar 4 rakaat di jamaah takdim, nggak perlu. Jadi yang disuruh niat tuh di pertama saja. Yang keduanya karena niat yang di pertama tuh minta izin narik asar ini nih. Belum waktunya menjadi gara-gara iya niat izin itu jamaah itu. Begitu maksudnya. Gara-garanya gitu. Jadi yang keduanya nggak perlu. Yang keduanya. Tapi ingat nih, baru jamaah takdim aja. Jamaah takhir ya sabar, kan belum. Gitu. Ntar atu-atu biar bisa. Pokoknya kalau yang masih bingung nanya. Jangan kagak nanya. Begitu, silakan.